Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan membuat video deskripsi tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini, yang pertama itu kegiatan Indonesia itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang organisasi bersifat militer, semi militer, dan gerakan bawah tanah. Jadi organisasi pemuda pada masa Jepang ini itu dipersiapkan Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Lalu pada 1943 organisasi-organisasi militer dan semi militer itu mulai dibentuk. Di antaranya itu ada Keibodan, Heiho, Seinenden, PETA, Gyugan di Sumatera, dan Fujinkai khusus perempuan. Dan kelompok militer dan semi militer ini Jepang biasanya mengambil pemuda atau rakyat Indonesia yang berumur sekitar 14 sampai 25 tahun. Karena pada masa itu karena ini untuk persiapan mereka dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, mereka membutuhkan tenaga manusia yang masih mempunyai kekuatan yang baik, stamina yang baik untuk perang tersebut. Jadi selain diberikan pendidikan militer, mereka juga dikenal dengan berbagai budaya, diajarkan tradisi dan budaya Jepang juga. Jadi dari pasukan-pasukan militer dan semi militer itu, Seineden yang merupakan kekuatan pertahanan yang utamanya yang disiapkan untuk hampir bergerak di semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Jepang. Mereka itu diberi latihan militer dan indoktrinasi budaya serta tradisi Jepang selama 1,5 bulan secara bersama-sama dengan seluruh anggota Seineden dari seluruh Pulau Jawa. Karena mereka sebelum mereka ikut berperang, mereka harus tahu budaya Jepang ya, karena mereka berada dalam masa pendudukan Jepang. Saya sedikitnya catatan udah saya buat, jadi mohon maaf ya Pak Rizky. Jadi demikian pula dengan Keibodan yang dibentuk itu untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Kalau Keibodan itu lebih khusus untuk kepolisian dan secara khusus diberikan latihan untuk keamanan meliputi wilayah udara, darat, dan air. Laut ya sama aja. Jadi mereka itu dilatih untuk melakukan penyelidikan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk mencari penjahat dan mengawasi orang-orang yang tidak dikenal atau yang dicurigai oleh pemerintah pada masa itu. Lalu sama halnya dengan Seineden itu, Keibodan juga dapat latihan dasar tentang kemiliteran baik secara umum dan intensif. Terus selain itu ada juga yang namanya Heiho. Ini diperuntukkan khusus buat pemuda yang telah berhasil menamatkan menamatkan pelajaran di sekolah menengah. Jadi bagi mereka yang udah lulus SMP lah kira-kira, mereka itu dimasukin ke dalam Heiho. Ini mereka punya tugas khusus dari bagian dalam kegiatan angkatan perang Jepang yang paling besar di wilayah kekuasaan Jepang dalam membantu prajurit Jepang. Terus ada juga yang namanya PETA atau disingkat Pembela Tanah Air. Oh salah, kepanjangannya itu Pembela Tanah Air. Itu dibentuknya itu ada tujuan khususnya itu untuk bekal bagi bangsa Indonesia itu untuk misalnya nanti mereka mau merdeka, jadi mereka tuh bisa mempertahankan wilayahnya nanti saat udah merdeka. Jadi PETA ini selain dapat pendidikan kemiliteran, anggota PETA ini juga dilatih untuk mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jadi mereka dilatih keterampilan dalam memimpin pasukan dan berbagai strategi pertahanan. Jadi pas zaman kemerdekaan ini, pas Indonesia udah merdeka, banyak tentara Indonesia itu lulusan dari PETA.
karena mereka itu udah dilatih khusus buat jadi pemimpin dan punya strategi dalam mempertahankan negara. Terus selanjutnya itu ada juga pada masa Jepang itu ada juga pemuda yang bersifat non kooperatif dan tidak menyukai fasisme Jepang tersebut. Ini mereka melakukan gerakan bawah tanah. Itu tadi yang ketiga. Jadi kan ada 3. Tadi ada yang militer, semi militer, dan bawah tanah. Ini di bawah tanah. Umumnya gerakan ini dimotori oleh para pemuda yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa. Kalau di Indonesia ini itu yang promotor yang paling diiniin di apa ya, paling terkenal kali ya, itu Syahrir dan Amir Syafruddin. Mereka itu merupakan dua orang promotor penggerak organisasi bawah tanah ini ya. Saya kurang tahu kalau masih ada lagi promotor lainnya. Jadi lanjutnya itu mereka itu punya idealisme yang kuat untuk mencapai suatu kemerdekaan buat Indonesia ini. Lalu jadi mereka itu beridealisme, mereka harus merebut kemerdekaan dengan tangan mereka sendiri, usaha mereka sendiri, bukan karena bantuan dari Jepang. Jadi mereka itu punya sikap untuk menolak kerjasama dengan pemerintah, jadi mereka membuat kelompok ini sering dapat konflik ya, punya masalah sama pemerintah Jepang pada masa itu. Lalu ada lagi organisasi bentukan Jepang lainnya, gerakan 3A. Jadi ada bentukan lainnya tadi ada 3A ya. 3A ada Jawa Hokokai dan Putra. Jadi pasukan organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh, banyakkan tokoh Indonesia ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ini mereka ini dikenal dengan sebutan 4 serangkai karena mereka itu bertugas melakukan mobilitas umum seperti pengerahan tenaga romusa dan melakukan persiapan-persiapan penting bagi sebuah negara atau Chow Sang-in, itu bahasa sana ya. Terus jadi karena para pemuda itu yang ada yang menolak tadi, banyak menolak, mereka akhirnya bisa membawa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Terutama yang paling banyak berperan tuh yang tadi ya, seperti yang di dalam 4 serangkai tadi itu. Dan akhirnya negara Indonesia bisa merdeka dan kita bisa hidup ya sampai saat ini. Ya mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Firmansyah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.